Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Kemarin terakhir pembahasannya sampai ayat 221 ya, 221 kemarin terakhir ya. Berarti sekarang 222. Kemarin udah sampai 223 ya sama Pak Parmin ya. Berarti 222, 223. Boleh dibaca. Mic-nya Mas apa? Mas Satari, waduh. Mas Satari dua kali ini absen. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah terang. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kemarin udah dipelajari sampai ayat 223. Sekarang kita murojaah, saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, anil mahid, tentang orang yang haid. Kul, katakanlah, huwa azza, dia adalah kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah atau tinggalkanlah an-nisa, wanita-wanita atau istri-istri, bil mahid, yang sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta, sehingga yathun, mereka suci, sampai mereka suci. Fa iza, maka apabila tatoharna, mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah oleh mereka min haisu,
dari mana saja amarakumullah yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai at-tawabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan Allah menyukai al-mutatahhirin, orang yang menyucikan diri. Nisaukum, istri-istri kalian, harsul lakum, adalah ladang bagi kalian. Faktu, maka datangilah harsakum, ladang kalian, annasitum, bagaimana saja yang kalian sukai atau kehendaki. Wa qadimu, dan kerjakanlah, lakukanlah dengan yang baik, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa kalian, annakum, bahwa sungguhnya kalian, mulaku, akan menemui Allah. Wabashirin, dan sampaikanlah berita gembira al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ayat ini membahas tentang, ayat 222 ya, membahas tentang haid. Nah, ini untuk wanita nih, untuk perempuan nih. Ya. Jadi asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini ketika orang Yahudi dan Nasrani memperlakukan perempuan yang haid, ya, itu berlebihan, terlalu berlebihan. Jadi tindakan-tindakannya tidak logis atau aneh gitu. Ya. Misalkan ketika istrinya haid itu mereka pisah kamar, atau mereka pisah rumah, bahkan mereka nggak mau makan bersama, bahkan nggak memberi makan sama istrinya. Ada juga yang nggak mau bersentuhan sama sekali ketika istrinya haid. Nah, ini sesuatu yang tidak logis. Nah, makanya sahabat-sahabat ketika melihat hal-hal yang aneh, ya, dan tidak logis, sahabat bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini asbabun nuzulnya nih. Jadi ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan tindakan-tindakan yang tidak logis, maka ini satu hal yang aneh. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anil mahid, tentang haid, ya. Nah, ketika ditanya, maka Rasulullah bermunajat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad, huwa azza, bahwa haid itu adalah kotoran. Ya, jadi haid itu adalah kotoran, ya, darah yang keluar dari rahim, ya. Nah, darah yang keluar dari rahim itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama darah haid, yang kedua darah penyakit atau iftihadah, yang ketiga darah nifas, ya. Nah, kalau darah haid itu keluar pada perempuan ketika wanita itu dalam keadaan sehat, ya. Jadi dalam keadaan sehat dia keluar haid. Justru haid ini atau keluar darah haid ini adalah solusi dari Allah, ya, untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada wanita. Jadi haid ini solusi buat wanita untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada wanita, maka dikeluarkanlah haid. Yang kedua darah penyakit atau iftihadah, ya. Nah, penyakit ini bermacam-macam nih. Bisa secara psikis atau bisa juga secara fisik. Kalau secara psikis misalkan terlalu sedih perempuan, istrinya bisa keluar darah, atau terlalu stres, nah itu juga bisa mengeluarkan darah. Bukan gitu, Bu? Ada gak yang gitu, Bu? Atau secara fisik misalnya terlalu gemuk atau terlalu kurus bisa juga. Atau misalkan
kena penyakit kanker, tumor, kista, nah itu bisa juga mengeluarkan darah iftihadah. Atau misalkan salah masang kontrasepsi gitu, nah itu juga bisa mengeluarkan darah. Itu darah iftihadah atau darah penyakit. Nah kalau darah nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan, istri melahirkan, ya. Nah dari ketiga ini masing-masing dihukumi dengan cara yang berbeda dan dengan ciri-ciri yang berbeda, ya. Jadi antara darah haid, ya, darah iftihadah dan darah nifas dihukumi dengan cara dan ciri-cirinya beda. Kalau darah nifas udah jelas, ya, perbedaannya jelas. Kalau darah nifas itu darah yang keluar ketika istri melahirkan jabang bayi, maka dia keluar. Kalau dia nggak melahirkan nggak akan keluar itu darah nifas. Jadi jelas kalau darah nifas. Nah ini yang sering membingungkan, ini antara darah haid dan darah iftihadah, ya. Kadang perempuan bingung nih, haid tapi penyakit kok nggak berhenti gitu, ya. Nah jadi darah haid dan darah iftihadah nih ciri-cirinya. Darah haid itu warnanya merah tua, ada juga yang seperti warna tanah. Namun Imam Syafi'i menjelaskan ada 5 warna darah haid. Ada yang pertama hitam, yang kedua merah tua, yang ketiga kuning, yang keempat coklat, yang kelima warna seperti tanah. Nah itu darah haid, warnanya ada 5 menurut Imam Syafi'i. Sedangkan darah iftihadah itu warnanya merah muda, ya. Lalu ciri-cirinya lagi, kalau darah haid itu kental dan keras, sedangkan darah iftihadah itu lebih encer, ya. Lalu ciri-cirinya darah haid aromanya kurang sedap. Kalau darah iftihadah itu aromanya sama seperti darah yang biasa. Lalu ciri-cirinya lagi, darah haid itu tidak cepat membeku, sedangkan darah iftihadah lebih cepat membeku, ya. Coba kalau kita kena pisau gitu terus darahnya netes, ya, itu berapa menit udah membeku itu darahnya. Nah itu darah iftihadah juga seperti itu, ya. Jadi ciri-cirinya ada 4 itu yang diiniin sama ulama, diperhatikan. Lalu dari ciri-ciri yang lain, ya, seperti usia. Nah ini sampai sejauh ini nih ulama merinci, ya. Menurut 4 mazhab nih, menurut Imam Hanafi, ya, mengatakan bahwa seorang perempuan yang datang haid itu minimal usia 9 tahun, maksimal 50 tahun. Tapi dengan melihat ciri-ciri darahnya, kalau misal darahnya kental berarti masih haid, ya. Nah, kalau encer berarti dia udah iftihadah. Lalu menurut Imam Maliki, ya, itu seorang perempuan keluar darah haid itu usia minimal 9 tahun, maksimal 50 tahun sama, ya. Nah, cuman beliau katakan kalau seandainya di bawah 9 tahun dia udah keluar darah, berarti itu darah iftihadah katanya. Itu bukan darah haid kalau menurut Imam Maliki. Kalau menurut Imam Hambali, ya, itu seorang perempuan yang keluar darah itu minimal usia 9 tahun sampai 50 tahun sama nih. Nah, cuman kalau misalkan di atas 50 tahun dia masih keluar darah, kalau menurut Imam Hambali itu berarti darah iftihadah. Nah, Imam Syafi'i aja nih yang beda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang perempuan yang keluar darah itu minimal 9 tahun, maksimal tidak ada batas umurnya. Dan beliau mengatakan umumnya sampai usia 62 tahun gitu. Nah itu Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu.
ya. Nah, kenapa ulama-ulama sampai sedetil itu ya, sampai bahkan usia orang yang haid sampai usia sekian-sekian, karena ini berhubungan dengan persoalan-persoalan orang yang haid, misalnya bagaimana terhadap sholatnya, bagaimana terhadap puasanya, bagaimana nanti masa idahnya, ya kan, bagaimana saat dia masuk masjid, bagaimana saat dia haid baca Quran. Nah itu ada hukum-hukumnya, makanya sampai detil nih ulama membahas tentang haid sampai usianya. Tapi kita nggak membahas itu ada di ayat yang lain. Kita membahas khusus wanita yang haid ketika akan berhubungan suami istri, ya. Nah ini yang akan kita bahas, ya. Iya, emang ini ayat yang kita bahas. Setuju benar. Ya, jadi sahabat bertanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ya mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Kul, katakanlah, huwa azza, bahwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah, maka tinggalkanlah an-nisa, wanita-wanita atau istri-istri fil mahid, ketika dalam keadaan haid. Nah ini harus dibarengi dengan hadis nih, ya. Jadi ketika Allah memerintahkan fa'tajilu, maka jauhilah, maka tinggalkanlah oleh kalian, harus dibarengi dengan hadis, harus dibatasi oleh hadis. Kalau nggak dibatasi oleh hadis, maka nanti sama kita seperti orang Yahudi, ketika disuruh jauhin benar-benar bisa rumah, bisa kamar, bisa makan. Nah harus dibatasi oleh hadis. Jadi dalam hadis Rasulullah mengatakan, lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu ketika haid, kecuali berhubungan atau berjima. Jadi boleh melakukan segala sesuatu terhadap istrimu kecuali satu, tidak boleh mendekati farji, ya, farji atau kubur. Boleh melakukan apa saja, yang penting tidak berjima atau berhubungan badan ketika haid. Jadi nggak harus dijauhin, nggak harus dipisah gitu, ya. Pak Tajil mana tadi? Ya. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian dekati hatta yathun, sampai mereka suci. Nah ini juga harus dibatasi dengan hadis, ya. Maksudnya jangan dekati, janganlah kalian dekati untuk melakukan hubungan badan atau fungsi suami istri. Tapi untuk yang lainnya boleh, ya. Kalau nggak dibatasin nanti kayak Yahudi. Makanya Rasulullah ya membatasi, ada batasannya. Boleh lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid kecuali melakukan hubungan badan atau melakukan fungsi suami istri, ya. Jadi kita boleh salaman, boleh cium istri, boleh pegang tangan, boleh kalau lagi haid. Yang penting jangan melakukan fungsi suami istri, berjima, nggak boleh itu, ya. Nah, pegang boleh, nggak ada, nggak jadi, nggak najis, bersentuhan juga nggak najis. Bahkan Rasulullah juga tidur di pangkuannya Aisyah ketika Aisyah sedang haid gitu, ya. Jadi tetap melakukan, yang penting kusur ke atas itu yang boleh. Kalau kusur ke bawah jangan, itu bahaya itu. Nah itu yang Rasulullah sampaikan, lakukanlah segala sesuatu kecuali berhubungan badan, ya. Jadi ketika dulu, ya, orang dulu kalau istri lagi haid, ya, itu suruh tutup pakai kain itunya, farjinya, baru bercumbu boleh, ya, pegang-pegangan boleh. Nah itu seperti itu. Fa'iza tatoharna, maka apabila, ya, telah suci, faktuhunna, maka
datangilah mereka. Ini perintahan nih, kalau udah suci suruh datangi, gaulilah mereka ya. Ini artinya apa? Kita disuruh perintah nih untuk mendatangi istri, untuk menggauli. Ya, tadi kita masih membahas masalah ini haid ya. Jadi umumnya itu kalau perempuan tahu itu bahwa ini darah haid atau ini darah istihadoh ya, karena dia udah biasa ya, tiap bulan rutin ya. Dan umumnya darah haid itu keluarnya tanggalnya sama gitu. Misalkan kalau biasa keluar tanggal 5 sampai tanggal 10 ya, terus bulan berikutnya biasanya sama tuh, tanggal yang sama, itu seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan dia beda tanggalnya, nah itu bingung nih, darah itu apa darah ini gitu, darah istihadoh, atau dia nggak beraturan keluarnya, misalnya sehari haid, sehari enggak, sehari haid, sehari enggak, misal hari Senin haid, hari Selasanya enggak. Ketika dia mandi pagi, maghribnya datang lagi, besok subuhnya Rabu haid lagi, berhenti lagi gitu, terus maghribnya haid lagi. Nah itu seperti itu juga ada yang terjadi. Atau misalkan 2 hari haid, hari ketiganya berhenti, hari keempatnya haid, hari kelima haid, hari keenamnya, ada gak yang seperti itu? Tidak beraturan. Maka ketika dia tidak datang haid, maka dihitung sebagai haid ya. Misalkan ketika hari ke-1 ke-2 dia haid, hari ketiga enggak haid, maka hari ketiga masih dihitung haid. Hari keempat kelima haid, maka hari keenam dia enggak haid, maka tetap dihitung haid ya. Cuman 4 mazhab sepakat bahwa ya maksimal wanita haid itu 15 hari ya. 15 hari. Kalau misalkan lebih dari 15 hari maka dihitung sebagai istihadoh ya, darah istihadoh, darah penyakit ya, seperti itu ya. Jadi kalau perempuan sih biasanya lebih tahu ya. Dia bingungnya kalau misalkan nggak teratur tanggalnya, biasa tanggal datang tanggal 5 kok tanggal 25 udah datang. Nah ini apa nih, darah haid tapi nah itu yang biasanya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang sih sebenarnya lebih mudah. Karena apa? Karena ada dokter sekarang bisa nanya apakah ini dokter darah haid atau darah istihadoh ya. Dan biasanya kalau orang-orang zaman dulu tuh ya, itu dia ditandain tuh di kalender tuh ya, dilingkarin, wah ini tanggal segini, ntar berarti bulan depan tanggal segini lagi nih. Kalau zaman dulu seperti itu tuh. Ya. Maka di sini ketika datang haid maka fa'tajilu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Haid sendiri artinya adalah mengalir atau banjir. Jadi haid adalah darah yang mengalir dari kelamin wanita yang sudah balik ya, pada waktu tertentu dan punya ciri-ciri tertentu ya. Jadi yaitu terjemahan lengkapnya seperti itu. Tadi dikatakan ya bahwa kita disuruh fa'tajilu ya, menjauhi, dan wala taqrabu, jangan mendekati. Itu tadi dibatasi oleh hadis. Dan Rasulullah mengatakan segala sesuatu terhadap wanita yang haid lakukanlah kecuali satu hal, jangan mendekati farji atau kubul. Fa'ijata toharna, maka apabila dia suci, fa'tuhuna, maka datangilah min haitsu amarakumullah ya, dari yang telah ditetapkan,
yang telah diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Ketika istri sudah selesai haid, maka gawilah datangilah sesuai dengan yang diperintah oleh Allah. Artinya hanya boleh di satu tempat, di kubul, ya, bukan di dubur. Kalau kubul itu yang di depan, kalau dubur yang di belakang. Nah, ini nggak boleh melakukan di lain tempat, hanya boleh di depan. Makanya dikatakan min haitsu amarakumullah, dari tempat yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu di kubul. Nggak boleh di tempat yang lain, ya. Kubul adanya di depan, kalau dubur adanya di belakang. Jangan salah nih. Jadi yang dimaksud tatoharna, ya, mereka setelah suci, ya. Jadi suci ini artinya udah benar-benar berhenti dari haid dan dia udah mandi janabat. Nah, itu baru kita boleh melakukan hubungan. Kalau misalkan dia udah mandi junub tapi dia belum berhenti, itu nggak boleh. Atau dia udah berhenti tapi dia belum mandi janabat, maka itu juga nggak boleh. Jadi harus dua-duanya, salah satu nggak boleh, ya. Kalau dia udah berhenti terus dia belum mandi janabat, berhubungan nggak boleh. Begitu juga dia udah mandi tapi belum berhenti, itu juga nggak boleh. Ya, artinya harus dua-duanya udah dilakukan, ya, itu baru disebut suci, tatahurna, ya. Dan itu baru boleh kita datangi, ya, waktuhunna. Wa ijatan. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maksudnya kalau misalkan kita sampai melakukan sesuatu yang dilarang, ya haid masih dihajar aja, maka kita disuruh untuk cepat-cepat bertaubat. Allah menyukai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya apa? Ketika udah selesai maka segera menyucikan diri untuk mandi janabat. Begitu juga suami, ketika selesai berhubungan maka cepat-cepat untuk mandi janabat, ya. Nah, ini biar tahu juga nih suami istri. Jadi untuk mensucikan diri maka dengan mandi janabat, ya. Bagaimana cara mandi janabat? Ya, ini dilakukan, ya, misalkan ketika selesai berhubungan maka suami istri mandi janabat, yaitu dengan pertama mencuci tangan, ya, lalu membersihkan kemaluan, lalu berwudu, ya, berwudu terus diusap-usap kepala dengan air biar merata, baru disiram kepala, lalu siram badan. Rasulullah biasanya melakukan siram kepala 3 kali, baru siram badan. Itu yang Rasulullah lakukan seperti itu. Ya, kita lanjut ke ayat 223. Nisa hukum. Nah, nanti kalau udah berhenti maka Allah memberitahu nih, ya, caranya. Nisa hukum harsulakum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian. Artinya apa? Ladang ini kan tempat untuk bercocok tanam. Maka istri ini adalah tempat untuk bercocok tanam atau menanam benih bagi suaminya untuk keturunannya. Jadi istri adalah tempat untuk menanam benih bagi suaminya untuk mendapatkan keturunannya. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladang-ladang kalian anasitum, ya, kapan saja dan apa yang kalian sukai, dan lakukan terhadap apa yang kalian sukai. Nah, ini ayat ini asbabun nuzulnya, ya. Jadi ketika orang Yahudi melakukan hubungan dari belakang, ya,
tapi tetap pada kubul ya, bukan dubur, pada kubul, tapi dia dari belakang. Dia mengatakan kalau misalkan melakukan hubungan dari belakang itu nanti anaknya bisa cacat, bisa juling katanya. Maka turun ayat ini gitu. Ada juga ketika kaum Muhajirin dari orang-orang Quraisy ya bertemu dengan orang Ansor ya di Madinah ketika dia menikah. Nah, ini orang-orang Ansor karena udah terbiasa melihat orang-orang Yahudi berhubungan tidak dari belakang ya. Nah, ketika orang-orang Quraisy ini melakukan hubungan dengan istrinya dari arah mana saja, dia nggak maunya dari depan aja gitu. Maka turunlah ayat ini. Nah, itu ada pendapat tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Ya. Maka di sini dikatakan fa'tu harsakum, maka datangilah ladang kalian anasitum ya, kapan saja dan bagaimana yang kamu suka, yang kalian suka. Boleh dari atas, boleh dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang, asal satu tempat yaitu kubul, farji ya. Nggak boleh dari yang lain, boleh dari mana saja. Nah, itulah Allah memberikan ya kepada orang-orang yang bertanya, sahabat yang bertanya, karena kaum Ansor ini nggak mau melakukan hubungan dari belakang, maunya dari depan. Nah, orang Quraisy nih mereka dengan melakukan banyak variasi ya itu bisa lebih maksimal gitu, bisa melakukan lebih optimal, variasi banyak gitu. Kalau sekarang banyak istilah-istilahnya gaya apa gaya ya, itu orang-orang Quraisy melakukan itu, sedangkan orang-orang dari dari Ansor ya, karena dia biasa melihat orang-orang Yahudi di Madinah, nggak mau dia melakukan hubungan dari belakang gitu. Nah, maka turunlah ayat ini. Fa'tu harsakum, maka datangilah anasitum ya, dari mana saja, kapan saja silakan, waktunya yang favorit kapan silakan. Dan dari mana saja boleh. Nah inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang kan umumnya semua dari belakang. Coba ya kalau berhubungan. Kalau manusia dari mana saja boleh ya. Asal satu tempat, jangan di tempat yang lain ya. Kalau di tempat yang lain itu nggak boleh ya. Allah katakan wala amarakumullah ya, yang Allah perintahkan yaitu di kubul atau farji. Di tempat lain tidak boleh. Wa qadimu li anfusikum, dan kerjakanlah, lakukanlah dengan yang baik li anfusikum, untuk diri kalian ya. Maksudnya apa? Kita disuruh lakukan yang baik ya. Misalkan ketika mau berhubungan, kita disunahkan untuk berwudu ya. Kita mau tidur aja berwudu ya kan. Maka kita juga dianjurkan untuk berwudu ketika mau berhubungan. Terus kalau misalkan kita mau nambah lagi nih ya untuk melakukan hubungan, maka berwudu lagi gitu, seperti itu ya. Jadi yang pertama disuruh berwudu, yang kedua ya sebelum berhubungan dianjurkan untuk membaca doa. Jadi qadimu, lakukanlah dengan hal-hal yang baik ya, baca doa. Doanya udah pada hafal semua ya? Allahumma janibni syaitana wa janibi syaitana ma rojaktana. Udah hafal kan? Masa lupa tiap hari melakukan, lupa. Allahumma janibni syaitana wa janibi syaitana ma rojaktana. Ya Allah, jauhkanlah dari setan. Ya Allah, jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan pada kami ya. Jadi sebentar itu ya. Jadi nah ini pentingnya kita berdoa ya. Jadi kita pengen punya turunan yang baik-baik ya kan, punya anak, sedangkan kita nggak tahu ya kan apakah keluarnya ini anak yang ranking 1 apa ranking yang terakhir. Karena ketika laki-laki ini
memuncratkan air maninya itu ada kurang lebih 400 miliar ya. Itu dari 400 miliar itu cuma satu yang jadi. Dan dari 400 miliar itu ada ranking 1, ranking 2. Kalau ranking 1 ya insya Allah anaknya akan menjadi anak yang pinter, yang rajin, yang nurut, yang ganteng, yang putih, pokoknya semua yang baik-baik. Dan nah, kalau yang ranking terakhir, nah itu yang kebalikannya, yang jelek, yang nakal, yang bodoh, idiot, pokoknya semua yang jelek-jelek. Nah kita kan nggak tahu yang keluar anak yang ranking 1 apa ranking yang keberapa, sedangkan kita berharap kita mendapatkan anak yang ranking pertama. Makanya sebelum kita berhubungan kita berdoa ya. Doanya gampang, Allahumma janibni syaitana wa janibi syaitana ma rojaktana. Atau ada lagi, satu lagi, Allahumma ja'al nutfatan najuriyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah air mani kami menjadi keturunan yang baik. Ya, insya Allah mendapat yang ranking 1 nih. Jangan sampai mendapat ranking yang terakhir gitu ya. Nah, yang tadi yang dimaksud rezeki tadi kan Allahumma janibni syaitana, ya Allah jauhkanlah dari setan, wa janibi syaitana marzuqna, dan jauhkanlah setan dari apa yang kami rezekikan. Maksudnya yang kami rezekikan adalah anak ya. Jadi ketika nanti melahirkan seorang anak itu adalah satu rezeki, maka itu akan dijauhi dari godaan setan dan akan dihindari dari godaan setan ya. Itu yang dimaksud ma rojaktana, apa yang engkau berikan rezekikan, yaitu berupa anak. Mudah-mudahan ketika melahirkan anak menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga setan nggak ikut campur dalam hubungan kita gitu, nggak digoda gitu, seperti itu ya. Jadi jangan bilang kelamaan nih. Ya perlu nih dicatat ya, karena ini kita tiap hari melakukan, bukan tiap hari, sering gitu ya. Ya. Nah ini perlu membaca doa supaya kita mendapatkan yang terbaik, dijauhi dari godaan setan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah ya. Jadi yang dimaksud takut kepada Allah di sini, kita takutlah kepada Allah ketika kita melakukan hubungan pada istri saat istri sedang haid. Wattaqullah, takutlah kepada Allah ketika kita tidak menggauli istri ketika istri sudah enggak haid, kecuali yang udah mungkin leto ya, kemauan kuat tapi kemauan kuat kemampuan kurang, itu lain lagi itu ya. Tapi takutlah ya, maksudnya bertakwalah, takutlah kalau kita melanggar perintah-perintah Allah, maksudnya seperti itu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, bahwa sesungguhnya kalian mulaku akan menemuinya. Maksudnya di sini bahwa kita nanti akan dihisap oleh Allah. Apa yang kita lakukan pasti nanti akan dicatat semuanya. Wa'lamu, maka ketahuilah, annakum mulaku, bahwa sesungguhnya kalian nanti akan dicatat ya, baik itu yang melanggar maupun yang benar, itu semua dicatat. Dan ketahuilah bahwa kita akan menemui. Ini kayaknya lebih cepat nih nanti nih selesainya nih. Ya. Oh iya, tadi ada yang lewat ya. Jadi tadi tata cara mandi junub udah disampaikan ya. Itu cuci tangan dulu, bersihkan kemaluan, lalu rambut diusap-usap dengan jari sampai rata, baru siram kepala, baru siram badan. Lalu bagaimana kalau seandainya mandi junub nyebur ke kolam renang? Boleh gak? Boleh, sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, boleh, nggak salah, nggak dosa begitu. Biar nggak ribet, masuk aja kalau undang biur gitu ya. Nah itu boleh, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah, karena pahala sunnahnya itu harus wudhu dulu ya.
Setelah cuci tangan, cuci kemaluan, wudu, habis wudu baru diusap-usap, baru siram. Nah itu pahala sunnahnya. Tapi kalau misalkan langsung biur gitu, boleh sah, tapi nggak dapat pahala sunnah. Mana tadi? Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi maksudnya orang-orang beriman yaitu orang-orang yang melakukan hubungan dengan istrinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, tidak melanggar, ya. Itulah orang-orang yang beriman. Sedangkan berita gembiranya yaitu apabila kita mengikuti peraturan atau apa yang diperintahkan Allah, maka kita tidak akan kena penyakit. Itu berita gembiranya. Ya, jadi kalau misalkan orang yang melakukan hubungan ketika istrinya haid, ya itu namanya kan Allah katakan kotorannya. Haid itu darah kotoran, kalau bersih itu bisa didonor. Makanya ini kotor gitu kan. Nah, maka kalau dia melakukan nanti bisa berpengaruh penyakit kelamin. Atau bisa jadi anaknya nanti jadi masalah ketika lahir, atau istrinya juga bisa jadi nanti kena penyakit ketika melakukan hubungan, ya. Nah itu berita gembiranya buat orang beriman, ya, akan terbebas dari penyakit. Sedangkan buat orang-orang yang yang melanggar itu menjadi ancaman, ya. Di sini wabasyiril mu'minin, maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Berita gembiranya akan terbebas dari penyakit. Ini udah selesai nih. Ya, iya. Karena saya tadi semalam kurang nyiapin, jadinya cepet selesainya nih. Ya udah, kalau ada yang mau nanya deh boleh deh, silakan. Tapi masalah ini aja ya, yang masalah hubungan, jangan yang lain. Nih. Waduh, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikatakan bahwa yang sah itu tempatnya harus dipaksi. Nah sekarang yang umumnya orang zaman sekarang saling mengurung itu gimana Pak? Itu boleh apa enggak? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya sama nih dengan ibu-ibu, ya. Saya baca ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin tanya, kalau suami minta dikulum boleh gak? Terus kalau si istri nolak boleh gak? Gitu, ya. Nah, jadi tadi kan udah dikatakan lakukanlah apa yang kalian sukai, kalian kehendaki di mana saja kecuali satu, yaitu dubur, ya, kubul. Nah boleh melakukan dari mana dikulum, oral boleh, ya. Jadi oral boleh, ya. Tapi kalau misalkan istrinya jijik gitu, ya tinggal dibicarakan aja baik-baik gitu kan. Nah, kadang ada mungkin suaminya merasa nikmat kalau misalkan oral gitu, ada sensasi gitu, ya. Ya silakan aja. Tapi kalau misalkan istrinya merasa itu geli atau nggak mau gitu, silakan aja dibicarakan, ya. Karena ini sifatnya pribadi gitu. Jadi silakan dibicarakan baik-baik, ya. Alasannya apa? Dan yang pasti itu harus udah dicuci bersih, jadi nggak ada bakteri. Ya, ya. Itu seperti itu Pak, ya Bu, ya. Bukan solusi itu. Ya. Oh, Pak dulu. Waalaikumsalam. Mengenai haid, sebenarnya di dunia pun atau dalam kerjaan pun seorang wanita yang haid ini diberi keistimewaan untuk libur, ya, libur dalam bekerja kalau di kantor-kantor. Cuti haid gitu ya? Ya, terus
sebenarnya apa sih keistimewaan orang head ini dalam Islam ya. Terus yang kedua, kira-kira kalau dalam kondisi sekarang ini kan udah maju ya, yang namanya Al-Quran itu kan ada di dalam HP gitu kan. Sedangkan orang head itu kan dilarang menyentuh Al-Quran gitu. Terus ini mengenai ini bagaimana, apakah bisa membaca Al-Quran di dalam HP? Terus kira-kira amalan-amalan apa aja yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang head, selain membaca Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama keistimewaan wanita haid, yaitu ketika wanita haid berarti wanita itu masih produktif. Bisa melahirkan. Selama dia masih haid berarti masih bisa melahirkan. Kalau dia menopause berarti udah nggak bisa melahirkan. Itu ya. Terus bagaimana kalau misalkan baca Quran ya melalui HP gitu. Nah, kalau ini ilafiyah ya, kalau menurut saya sih baca Quran itu sebaiknya yang dihafal aja ya, supaya kita nggak hilang hafalan kita ya. Nah, ini kan untuk ibu-ibu banyak yang hafiz juga, yang wanita ya. Nah, biar nggak hilang maka dia tetap murojaah baca Quran tapi tidak memegang mushaf ya. HP juga kan ada itunya juga, Al-Quran ayat-ayat ya. Sebaiknya kita lebih amannya mendingan kita murojaah apa yang kita hafal ya. Kalau hafalnya juz 30, juz 30 yang dibaca biar nggak hilang, seperti itu ya Pak ya. Terus udah ya, itu aja. Ya zikir boleh ya. Ya kalau zikir kan emang pagi dan petang itu kita dianjurkan. Ya. Ya Pak. Tes, boleh. Mohon izin sebentar. Nggak cerita pendidikan ya. Satu, yang kita tahu kan Rasulullah ini istrinya lebih dari 9. Iya. Nah, saya Rasulullah misalkan bagaimana personal kebutuhan personalnya dan kegiatan kenabiannya seperti apa, boleh ceritakan? Ini bisa cerita. Wah, ini panjang ini. Bukan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pasti Rasulullah itu bisa mengatur semua istri-istrinya ya dengan adil ya. Hanya satu yang nggak bisa adil secara hati. Kalau secara pembagian waktu, pembagian keuangan ya itu adil Rasulullah, tapi hanya hati. Rasulullah hanya cinta kepada Aisyah. Karena Aisyah ini ya, yang paling muda, paling cantik gitu ya, secara hati. Tapi kalau secara yang lainnya Rasulullah bisa bagi waktu bagi yang lain-lainnya ya, dan bisa mengatur semuanya karena Rasulullah memang Allah langsung yang membimbing, seperti itu ya. Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita kan diwajibkan untuk menjalankan sunnah Rasul yang kafir ya. Nah, semenjak kapan sih ya? Karena istri Rasul kalau kita baca riwayatnya ada yang mengatakan istrinya 9, ada yang 11. Nah, sejak kapan pusat pembatasan bahwa sekarang ini cuma boleh 4 gitu loh Pak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, aturan pernikahan itu ada diatur suami laki sama perempuan. Tapi di dunia modern ini kan ada yang perempuan sama perempuan, laki sama laki. Nah, akhirnya kan yang seperti itu kalau menurut Islam kan masih haram itu. Tapi ada juga orang-orang yang ngakunya muslim melakukan hal ini. Nah, kira-kira seperti apa ini
solusi yang baik sehingga dia tidak melakukan hal yang nggak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi apa tadi Pak? Istri lebih dari 4 kapan? Ya sejak turunnya surat ini An-Nisa. Surat An-Nisa itu dibatasi ya. Rasulullah itu ya, itu sebenarnya beliau monogami lebih lama daripada poligami ya. Jadi Rasulullah itu ketika menikah dengan Khadijah itu dari usia 25 tahun sampai Khadijah meninggal, beliau nggak nikah sama yang lain tuh. Jadi Rasulullah ini monogami. Baru ketika Khadijah meninggal ya di usia 52 ya, itu Rasulullah baru menikah dengan istri-istri yang lain. Itu pun perintah dari Allah, seperti menikah dengan Saudah ketika suaminya meninggal di medan perang ya, itu kan lebih tua ya, udah gitu hitam gitu, tapi mengangkat derajatnya. Terus menikah dengan Aisyah yang jadi ininya, yang menikahin, yang lamarnya Saudah istrinya Rasulullah ya. Terus istri-istri yang lain juga kayak anak Umar bin Khattab ngiri, ya Rasul engkau menikahi Aisyah anaknya Abu Bakar, aku juga pengen dong anakku dinikahin. Akhirnya dinikahin sama Rasulullah seperti itu. Lalu menikahi saudara sepupu ya, Zainab. Nah itu juga sebagai contoh gitu. Bahkan yang menikahkan Allah itu, yang lamar siapa? Haris bin Zaid. Anaknya dulu mantan istrinya, sekarang malah dia ngelamarin. Yang ininya apa, yang menikahkan Allah. Masya Allah, itu contoh-contoh seperti itu. Intinya Rasulullah adalah monogami sampai usia 52. Bahkan bayangin Siti Khadijah usia 65, Rasulullah umur 50. Itu kan sebenarnya udah usia 65 udah inilah ya, udah kurang, udah keriput segala macam, tapi Rasulullah masih tetap ya mempertahankan itu, nggak mencari lagi, nggak mau menyakiti hati Khadijah seperti itu ya. Karena apa? Karena Khadijah ini istri yang paling dicintai, bahkan Aisyah aja sampai cemburu padahal udah nggak ada ya. Rasulullah masih suka menceritakan Khadijah seperti itu ya. Tadi yang kedua apa Pak? Batasan dari Rasulullah nikah sampai itu yang pertama itu mah. Yang kedua ini masalah yang nikah sejenis itu. Oh iya, iya. Mungkin ada tambahan kan. Saya baca riwayat Rasul kan tidak semua istrinya mendahului. Jadi kan untuk menyelamatkan pampasan perang yang harus dilindungi para janda-janda, para jemaah. Tapi banyak sekali yang menafsirkan kalau nikah harus didahului itu. Iya. Jadi tadi apa batas yang nikah sejenis? Nah itu udah hukumnya udah jelas dilarang itu ya. Yang pertama melakukan hubungan sejenis yaitu pada zaman Lut. Udah pernah diceritain nih kisah Nabi Lut ya. Nah itu Allah murka, baik itu laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, itu dilarang ya. Bahkan itu kan jadi penyakit ya. Coba laki-laki sama laki-laki pasti kan masuknya ke dubur. Itu kan lubang tempat pembuangan kotoran. Nah itu jadi penyakit. Kenapa Allah melarang? Biasanya kalau Allah melarang pasti ada sesuatu yang nggak baik Pak ya. Apakah itu akan jadi penyakit atau akan menjadi mudorot? Pastinya seperti itu. Apa yang diperintahkan Allah itu pasti baik, sedangkan apa yang dilarang pasti itu tidak baik, bisa menyebabkan penyakit atau mudorot seperti itu ya. Terus tadi apa tambahannya Pak? Yang tambahannya apa tadi? Harusnya bawa pulpen ya, saya tulis ya.
semua istri Rasul kan juga dahuli gitu, karena itu merupakan satu menyelamatkan janda-janda. Iya, betul. Maka Ya, ya jadi atas kerelaan mereka sendiri, bahkan kayak Saudah, jatah dia ikhlaskan untuk Aisyah. Ya, jadi Saudah mengatakan, ya Rasul, ya ini jatah untuk saya, aku berikan untuk Aisyah, silakan kau ke tempat Aisyah. Nah seperti itu, dia bahkan rela gitu, meskipun Rasulullah tetap ya adil gitu, tapi ya tetap dari keinginan istrinya. Dan perlu diketahui juga ya, biasanya kalau perempuan ketika sudah menopause ya, itu menurun untuk ininya ya, berhubungan, dan merasa agak ini ya, agak kurang gitu. Karena udah kering gitu. Kalau menurut Aisyah Dahlan nih ya, jadi agak ini gitu, agak sakit, nggak bisa ngimbangin yang muda. Kayak Aisyah kan muda nih, sedangkan Saudah udah tua, udah menopause. Nah itu nggak bisa. Makanya kata Aisyah Dahlan, kalau misalkan kita udah menopause ya kita harus mengakui bahwa kita udah menurun produktivitasnya gitu, produksinya ya. Maka ya kalaupun misalnya suami mau nikah lagi, ya silakan cari yang sebaya aja. Karena kalau yang muda pasti ini lebih kuat gitu ya. Kalau yang udah menopause biasanya seminggu sekali ya udah cukup gitu. Tapi kalau yang muda bisa tiap hari gitu. Nah jadi itu seperti itu, emang ada penurunan ketika menopause, seperti itu Pak ya. Cukup ya, kita hotmil Quran ya. Mohon maaf nih hari ini sih gak maksimal nih. Kita hotmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.